Halo semuanya, aku Indira Tomiko dan ini adalah video YouTube pertama aku. Yeay! Dan di sini aku bakal bahas tentang pengalaman aku ikutan ujian topik 1 di Jakarta kemarin. Baru minggu lalu banget nih, jadi masih fresh pengalamannya. Sebenarnya aku bikin video ini karena aku tuh beberapa hari sebelum aku ujian kemarin, aku sempat nyari-nyari video tentang pengalaman atau review suasana kelasnya seperti apa. Tapi aku nggak nemu yang terbaru, aku nemunya tuh yang kayak 2018, 2019, jadi kan udah lama banget dan mungkin udah nggak relate lagi gitu kan. Makanya aku mau share pengalaman aku buat kalian yang mau ikutan tes topik di tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita breakdown semuanya di video ini. Pertama-tama aku bakal jelasin dulu apa itu topik. Jadi topik itu adalah Test of Proficiency in Korean atau tes kemahiran dalam berbahasa Korea. Mungkin kalau di bahasa Inggris tuh kayak TOEFL dan juga IELTS ya guys. Biasanya orang-orang ikutan topik ini tuh untuk sebagai salah satu syarat untuk ngambil beasiswa di Korea atau mungkin tinggal ataupun menikah dengan orang Korea. Dan kalau kayak aku sih sebenarnya aku cuma pengen ngukur aja bahasa Korea aku tuh udah sampai mana sih gitu. Di topik itu total ada 6 level. Jadi ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 itu untuk yang beginner dan 6 itu sampai yang paling advance atau udah paling jago gitu lah ya. Dan untuk mengukur kamu ini di level berapa, kamu harus ujian topik. Nah, kalau misalnya kamu masih beginner, masih pemula banget, kamu bisa ambil topik 1. Jadi topik 1 ini untuk mengukur apakah kamu ada di level 1 atau di level 2 gitu. Sedangkan untuk topik 2 itu untuk mengukur apakah kamu ada di level 3, 4, 5, 6. Jadi itu untuk yang intermediate to advance gitu lah ya. Dan yang aku ikutin kemarin yaitu topik 1. Jadi nanti hasil yang keluar itu antara aku dapet level 1 atau level 2 begitu. Dan topik 1 dan topik 2 ini juga ada perbedaannya guys dalam ujiannya. Jadi untuk topik 1 karena masih beginner, itu ujiannya cuman listening atau detki dan juga ilki, yaitu membaca. Sedangkan kalau misalnya di topik 2 itu ada listening, detki, ada ilki, membaca, dan juga segi menulis. Di topik ini tuh nggak ada ujian speaking atau berbicara ya guys. Nah, biasanya buat daftar beasiswa, kamu tuh harus lulus di topik 3 atau topik 4. Hasil dari ujian topik itu berlaku sampai 2 tahun. Jadi nanti kamu bisa renew lagi atau perbarui lagi setiap 2 tahun. Next, aku bakal bahas gimana sih cara daftar topik. Jadi, di Indonesia sendiri ada 2 kali ujian topik dalam 1 tahun. Yang pertama itu di bulan Mei, yang kemarin baru banget aku ikutan. Yang kedua itu antara bulan Oktober sampai November. Terus dilaksanainnya nggak cuma di Jakarta, ada juga di beberapa kota seperti Jogja, terus Bandung, dan di Surabaya juga ada. Dan untuk pendaftarannya, kalian bisa cek di masing-masing website karena beda-beda. Kalau di Jakarta kalian bisa cek di link ini, dan kalau di Jogja ataupun Bandung itu beda lagi. Nanti aku cantumin di description box ya. Di website itu udah jelas ada informasi semuanya tentang gimana sih cara pendaftarannya, terus pengumumannya gimana, terus mekanisme tesnya seperti apa, pertanyaannya juga seperti apa, sampai ada latihan soalnya juga resmi dari topik kayak gitu. Kalau kemarin aku ujian di tanggal 11 Mei, itu pendaftarannya udah dibuka dari tanggal 24 Februari. Jadi sekitar 2 bulan sebelum tes gitu udah dibuka. Pada saat pendaftarannya itu kalian harus menyiapkan uang 300.000 untuk topik 1 dan topik 2 itu 450.000. Walaupun di websitenya tertulis kalau pendaftaran itu dibuka selama 1 minggu, tapi ini tuh sistemnya war guys. Jadi di tanggal 24 Februari kemarin dibuka jam 7 pagi ya kalau nggak salah. Itu kayak kurang dari sejam kuotanya udah habis. Oh ya, kuotanya itu cuma 400 orang per kota, per sesi gitu. Jadi topik 1
kuotanya 400, topik 2 kuotanya 400 kayak gitu. Jadi bener-bener nge-war banget gitu, kayak kurang lebih kayak war tiket konser lah ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian ternyata nggak kedapetan nih kuotanya di hari pertama, kalian coba cek secara regular gitu. Biasa di hari kedua, hari ketiga biasanya tuh ada yang cancel, jadi kalian bisa daftar lagi gitu dari kuota orang yang cancel itu. Nah, pada saat pendaftaran kalian harus mengisi beberapa biodata diri. Yang pertama pastinya nama dalam bahasa Inggris dan juga nama dalam bahasa Korea. Maksudnya nama dalam bahasa Korea itu bukan berarti misalnya nama aku Indira Tomiko terus diubah menjadi misalnya namanya Park Hyung Sik gitu, contoh doang ya. Bukan kayak gitu, tapi nama Indira Tomiko diubah ke dalam Hangul seperti itu. Terus nanti ada tanggal lahir, terus kamu tujuan tes topik ini tuh untuk apa, terus tahunnya dari mana. Terus yang penting kalian harus siapin pas foto. Jadi pas foto ini kalian perhatikan juga backgroundnya itu harus putih dan kalian kayak pakai kemeja. Kalau aku sih pakai jas gitu, kemeja putih terus pakai blazer atau jas gitu. Terus nanti kalian tinggal melakukan pembayaran aja via rekening gitu, ada banyak banget pilihannya. Jadi kayak transfer manual gitu. Terus nanti tinggal menunggu aja kabar apakah prosesnya itu sudah bisa dilanjutkan atau enggak. Selama kalian menunggu kurang lebih 2 bulanan itu, kalian bisa secara regularly untuk ngecek biodata kalian, apakah ada yang salah. Takutnya kan karena keburu-buru gitu kan, oh ya ini kayak salah deh, dan kalian bisa mengubah biodata kalian, tapi gak bisa yang kayak langsung edit dan langsung berubah. Jadi kalian harus mengajukan permohonan dulu gitu. Nanti aku cantumin gambarnya di sini ya, gimana caranya untuk mengajukan permohonannya. Mendekati hari H, jangan lupa untuk dicek apakah kartu ujian kalian udah keluar atau belum, karena kartu ujian itu harus dicetak. Selanjutnya, persiapan menuju hari H tes topik. Ada 3 hal yang wajib kalian bawa pada saat tes topik. Ini sifatnya wajib, mutlak, gak bisa diganggu-gugat ya. Yang pertama adalah identitas asli. Misal dari KTP, SIM, atau paspor, tapi harus asli. Bukan fotokopi, bukan yang kalian kasih lihat dari HP, kalian scan, gak bisa. Jadi harus asli. Yang kedua adalah kartu ujian. Yang tadi aku bilang, kalian cek kartu ujiannya udah keluar atau belum. Kalau udah, harus kalian print. Harus di print dan harus dibawa. Yang ketiga adalah tip X. Tip X kertas gitu guys. Sebentar aku kasih unjuk. Ini dia tip X kertas kayak gini guys. Nah, gini, sebenarnya nggak ada aturan sih harus tipex kertas atau tipex cair. Cuman, kalau berdasarkan pengalaman aku kemarin, akan lebih memudahkan kalian kalau kalian bawa tipex kertas. Jadi yang perlu dibawa cuman 3 hal itu aja, diinget-inget ya. Lainnya kayak pensil, pulpen itu nggak perlu dibawa karena kalian bakal dikasih pulpen khusus untuk ujian topik. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut ya soal pulpen ini. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin hari H ujian topik 1 ya, topik 1 ya, karena aku ikutnya topik 1. Nanti kalau topik 2 mungkin nanti kalau aku ikut baru aku bikin video lagi gitu. Dan untuk topik 1, ini mulainya itu di 9.40, sedangkan kita udah harus ada di kelas jam 9.10. Jadi better kalian dateng itu jam 8 lah, setengah 9 itu udah harus ada di lokasi, di tempat. Aku sendiri jalan dari rumahku Jakarta Utara tuh jam 7 dan udah nyampe tuh jam 8-an kurang gitu lah ya, dan itu udah rame banget, orang-orang pada ngantri untuk masuk ke dalam. Jadi kita bakal ditahan dulu di gerbang luar. Kita harus menyiapkan yang tadi KTP dan juga kartu ujian yang udah dicetak. Nah, nanti ada satpam yang bakal ngecek identitas asli kita atau bukan, apakah udah sesuai sama kartu ujian kita. Jadi itu kayak semacam eliminasi pertama. Kalau kamu nggak bawa kartu identitas asli, udah pasti kamu nggak akan bisa masuk
gitu. Jadi kamu kayak udah kalah duluan nih gitu dari awal. Terus nanti kalau satpamnya udah mengecek dan nanti satpamnya bakal lihat kita nomor berapa, ada nomor pesertanya gitu. Nanti kita diarahin ke meja registrasi. Jadi kalau kemarin tuh ada 4 meja registrasi. Meja 1 itu untuk nomor 1 sampai 100, terus meja 2 101 sampai 200, meja 3 201 sampai 300, dan meja 4 ini untuk nomor 301 sampai 400 gitu. Karena kemarin aku nomornya 390 bontot ya, jadi aku registrasinya di meja keempat. Jadi registrasinya ini kita kasih KTP atau kartu identitas kita sama kartu ujian kita, nanti dicek sama datanya apakah benar kamu di ruangan ini, dan nanti kalau misalnya udah kita bisa langsung masuk ke kelas gitu. Jangan lupa sebelum kalian masuk ke kelas, kalian bisa ke kamar mandi dulu, ke toilet dulu, pokoknya selesaikan semua urusan toilet kalian, karena nanti gak akan keburu lagi untuk ke toilet, gak akan boleh juga keluar masuk ruangan, jadi lebih baik ke toilet dulu ya. Habis itu aku masuk ke ruangan kelas, kebetulan aku dapat kelas yang terakhir nomor 17, dan disitu juga udah ada denahnya kalian duduk di mana, dan kalian bisa cross check sama di meja. Jadi di meja itu ada 2 identitas. Identitas yang pertama itu adalah untuk yang ikut topik 1, identitas kedua itu adalah untuk yang ikut topik 2. Jadi topik 2 itu setelah topik 1 gitu. Jadi nanti kelasnya ini akan digunakan lagi untuk topik 2 kayak gitu. Terus sekitar jam 9 pengawasnya datang ke kelas. Ada 2 orang pengawas dan mereka itu sama sekali nggak ngomong bahasa Indonesia. Jadi semua yang mereka omongin, baik itu peraturan dan apapun itu, semuanya itu bahasa Korea gitu. Jadi kalian harus udah tahu sih, makanya kenapa video ini tuh penting banget, karena aku kemarin tuh kayak haho gitu, karena aku nggak tahu kayak gimana sih gitu. Jadi pertama-tama pengawas itu bakal ngecek apakah kita sudah duduk sesuai dengan meja kita gitu. Jadi identitas kita yang ada di meja disamakan dengan kartu ujian kita dan juga dengan KTP kita. Kalau udah, nanti kita bakal disuruh kartu ujiannya kita disuruh masukin ke dalam tas. Jadi yang ada di meja itu cuman KTP atau tanda pengenal dan juga tipek. Udah 2 hal itu doang yang ada di atas meja. Tasnya ditaruh ke depan, nanti juga handphone kalian, semua alat elektronik kayak smartwatch, earphone, HP itu bakal dikumpulin ke satu tas. Jadi mereka ada siapin satu tas khusus untuk menyimpan barang-barang elektronik gitu. Tas itu bakal dibawa ke ruangan lain, jadi barang-barang elektronik tuh nggak akan ada di kelas kita. Pokoknya tenang aja, handphone kalian nggak akan hilang lah guys. Oke, maaf ya guys kalau misalnya bajunya beda, kita lanjut. Selanjutnya pengawasnya bakal kasih tahu gimana sih aturan dalam mengerjakan soal, pastinya dalam bahasa Korea. Jadi bener-bener nggak ada ngomong bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sama sekali. Jatuh. Salah satu hal yang penting adalah mengisi lembar jawaban. Jadi aku bakal kasih tahu ke kalian. Jadi nanti bakal dikasih lembar jawaban. Aku mungkin akan coba cari ya, ada nggak contoh lembar jawabannya di Google. Jadi nanti ada di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi bagian sebelah kiri ini adalah untuk mengisi identitas kalian. Mulai dari nama bahasa Inggris, English name, nama bahasa Korea, terus juga nomor peserta kalian. Nomor peserta diisi, terus kayak ada bulat-bulat, jadi kalian sesuaiin, misalnya nomor pertama 0, berarti kalian harus lingkarin angka 0. Misalnya nomor kedua 3, berarti kalian harus lingkarin nomor 3. Terus sampai ke bawah, terus di bawah nomor peserta itu ada pilihan apakah kalian soalnya itu tipe yang ganjil atau yang genap. Nanti kalian bisa lihat di meja, kan ada identitas kalian tuh yang ditempel di meja. Di situ ada tulisannya kalian yang genap atau ganjil. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah aku yang genap. Terus nanti di bagian bawahnya udah nggak perlu diisi lagi, karena itu nanti akan diisi atau dicap sama pengawasnya pas di tengah-tengah ujian. Nah, sisanya yang di bagian sebelah kanan itu adalah untuk menjawab soal. Jadi untuk topik 1 kan ada 70 soal. Jadi dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 70 itu ada pilihannya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pilihan kayak ABCD gitu lah ya. Nanti kita bisa buletin aja mana yang nomornya menurut kita benar kayak gitu. Nah, buletinnya kita pakai pulpen ini nih, yang sebelumnya juga aku udah sempet kasih lihat ya. Nah, ini pulpen ini itu ada 2 bagian. Yang bagian ini itu untuk segi,
Yang bagian ini untuk ilki dan juga detki. Karena kita masih topik 1, aku masih topik 1, jadi kan cuman ada detki dan ilki atau mendengar dan juga membaca gitu. Makanya kita hanya pakai pulpen yang sebelah sini. Sedangkan untuk yang sebelah sini itu untuk yang topik 2 ada bagian writing, baru pakai ini. Jadi dia tuh seperti ini guys. Dia tuh spidol tebel kayak gini. Mungkin aku coba coret di kertas ya. Jadi ini pulpennya, kalau misalnya kita coba coret, itu kurang lebih tebalnya segini. Tebel banget menurut aku. Coba aku tulis ya, misalnya aku tulis nama aku India. Tebel banget kayak gini hasilnya. Hasil tuh seperti ini. Sedangkan kalau yang bagian belakang, ini lebih tipis ya. Bandingkan, ini yang untuk segi, ini untuk detki dan ilgi lebih tebal. Karena dia lebih tebal, jadi kalian harus bener-bener hati-hati saat ngebuletin. Karena untuk di lembar jawabannya itu bukan bulat kayak misalnya kita di UN gitu. Ya biasanya kan kita seperti ini kalau di UN ya. Bulat, nanti kita isi dalamnya kayak gini. Sedangkan untuk yang di topik ini dia tuh agak lonjong gitu guys. Jadi kalian harus ngisinya tuh bener-bener hati-hati karena dia tuh kecil tipis gitu, sedangkan spidolnya tuh tebel. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini agak offside dikit ya. Menurut aku cukup makan waktu ya untuk mengisi jawabannya, karena aku harus hati-hati kalau misalnya kecoret dikit keluar itu bisa jadi fatal dan mungkin bisa nggak kenilai gitu. Sedikit tips untuk kalian yang mau ngerjain detki, ini tips dari aku pribadi ya. Jadi kan ada kalanya kita harus mengartikan terlebih dahulu, mungkin mencatat gitu kira-kira dia ngomong apa ya pada saat listening. Kadang kan kita suka nyatet gini biar kayak inget gitu inti-intinya apa, atau kalian mau mengartikan pilihan jawabannya di kertas soal. Nah, aku saranin kalian bisa pakai yang ini, yang untuk segi. Jadi untuk aku sini kepake untuk kayak nyatet dia ngomongin apa ya, misalnya ngomongin hari ini kemana, terus si cowoknya bilang hari ini ke Dosoguan, ke library ya, pokoknya nyatet tipis kayak gini biar nanti nggak nembus ke halaman selanjutnya. Oke, terus nanti lembar jawabannya bakal dibagiin, terus juga lembar soalnya bakal dibagiin dan akan mulai serentak di 9.40. Jadi pertama pastinya mendengarkan dulu detki, nanti akan di setel CD playernya, nanti juga akan dites dulu sebelum itu, dites apakah sudah terdengar sampai yang paling belakang kayak gitu. Yang perlu kalian perhatikan lagi adalah setelah selesai listening nggak ada waktu break, jadi kalian bener-bener langsung lanjut ke bagian membaca langsung gitu ya. Jadi kan total 100 menit, 40 menitnya untuk listening, lanjut 60 menitnya untuk membaca. Jadi nggak ada jeda, jangan sampai kalian nunggu kapan ya disuruh mulai lagi, karena nggak ada kayak gitu. Jadi begitu listening habis langsung kalian bisa langsung mulai untuk membaca kayak gitu. Tadi kan aku sempat bahas soal tipe soal. Jadi yang membedakan tipe soal ganjil dan genap itu ada di bagian readingnya atau bagian membacanya. Karena kan kalau listening dia pakai satu player untuk semuanya bisa menjawab gitu. Jadi yang membedakan itu adalah di bagian membacanya. Tapi aku juga kurang tahu ya kayak bedanya tuh sebagaimana beda, karena kan aku nggak bisa compare sama teman aku karena kita nggak inget semua soal membacanya kayak gitu. Dan yang paling penting kan harus lihat jam, kira-kira berapa menit lagi ya ujian ini akan selesai, biar kalian bisa alokasiin waktu kapan untuk ngecek semuanya dari awal sampai akhir, apakah ada nomor yang terlewat belum terjawab kayak gitu. Aku juga lupa kasih tahu kalau misalnya kalian gak bawa tipek, kalian bisa angkat tangan dan minta pengawasnya untuk tipekin bagian yang salah kayak gitu. Jadi bisa juga sih, cuman pastikan akan lebih lama prosesnya. Jadi lebih baik kalian bawa tipek sendiri biar nanti kalau salah ya udah tinggal langsung dipakai gitu tipeknya. Kalau udah selesai nanti akan ada bunyi bel gitu dan kita semua harus taruh tangan bagian paha sini gitu, jadi di bawah meja gitu. Nanti semuanya akan diambil mulai dari lembar soal dan juga lembar jawaban. Terus nanti HP kalian akan dikembalikan dan kalian sudah boleh mengambil tas yang dari depan dan siap-siap untuk pulang dan nanti bisa langsung meninggalkan ruangan. Karena selanjutnya ada ujian topik 2, kalian gak bisa tuh yang foto-foto atau ngevlog yang lama gitu di situ. Makanya aku pun gak punya banyak dokumentasi pada saat hari H. Aku cuman jepret dikit aja
udah ditegur, ayo cepet keluar, dan benar aja pas di luar itu tuh yang mau ujian topik 2 udah ngantri, udah full gitu, makanya emang disuruh cepet-cepet keluar. Udah deh selesai kayak gitu kurang lebih pengalaman aku pas ikut topik kemarin. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa banget langsung komen aja, nanti aku coba balas, atau kalau misalnya nanti terlalu banyak komentarnya bisa aku bikinin video lainnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga buat kalian yang nonton video ini bisa lancar ya ikut ujian topiknya ataupun lancar dalam persiapan ujian topiknya. Dadah!